Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi terkait desain produk dan jasa. Desain produk baru merupakan hal yang penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan. Keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dan pilihan teknologi proses sangat penting artinya. Selanjutnya, pemilihan barang dan jasa. Strategi produk mendukung keunggulan kompetitif, misal rumah sakit mendiferensiasikan produknya pada rumah sakit khusus hernia, rumah sakit khusus jantung, dan lain-lain dengan kualitas yang lebih. Toyota Honda mendesain produknya dengan fast responsi, cepat mengembangkan desain produk. Produk Cina, strateginya low cost, bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Selanjutnya, daur hidup produk. Pertama, tahap perkenalan, kedua, tahap pertumbuhan, ketiga, tahap kedewasaan, keempat, tahap penurunan. Analisis penilaian produk. Yang pertama, membuat daftar produk menurut kontribusi rupiah pada perusahaan. Yang kedua, meningkatkan atau menaikkan harga atau mengurangi biaya, meningkatkan penetrasi pasar, memperbaiki kualitas atau menurunkan harga, mengurangi biaya, memperbaiki proses produksi, menciptakan produk baru. Kesempatan produk baru, brainstorming, yaitu tim yang mengemukakan ide secara bebas mengenai subjek tertentu. Brainstorming produk baru perlu perhatikan: yang pertama, memahami pelanggan; yang kedua, perubahan ekonomi; yang ketiga, perubahan sosial dan demografi; yang keempat, perubahan teknologi; dan yang kelima, perubahan politik dan peraturan. Pengembangan produk. Proses menentukan kebutuhan konsumen dan menerjemahkannya ke dalam atribut yang dapat dijalankan. House of Quality atau rumah kualitas, matrik yang menghubungkan antara keinginan konsumen dengan bagaimana perusahaan memenuhi keinginan konsumen. Organisasi pengembangan produk. Aktivitas yang membantu memperbaiki desain produk, produksi, memelihara dan memanfaatkan produk dengan: yang pertama, mengurangi kompleksitas produk; yang kedua, menambah standarisasi komponen; yang ketiga, memperbaiki fungsi; yang keempat, memperbaiki desain pekerja dan keselamatan kerja; keenam, memperbaiki pemeliharaan produk; dan yang keenam, desain yang hebat. Desain barang. Pengembangan dan desain barang yang baik kualitasnya merupakan kunci kesuksesan di dunia usaha. Segala sesuatu yang kurang berkaitan dengan strategi barang dapat menjadi masalah besar bagi perusahaan. Untuk memaksimumkan peluang sukses tersebut, perusahaan besar harus memfokuskan dirinya berspesialisasi hanya pada beberapa barang saja. Kemudian, mempertahankan tingkat kualitas barangnya setinggi mungkin. Ada beberapa faktor perlu diperhatikan di dalam mendesain suatu barang. Yang pertama yaitu globalisasi selera konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Yang ketiga, kondisi lokal. Yang keempat, teknologi. Selanjutnya yaitu ada 3 cara untuk meninjau proses pengenalan produk baru. Yang pertama yaitu menarik pasar. Menurut pandangan ini, Anda harus membuat apa yang dapat dijual. Yang kedua, mendorong teknologi. Pendekatan ini menyatakan Anda harus menjual apa yang dapat Anda buat. Yang ketiga yaitu antar fungsional. Pengenalan produk baru bersifat antar fungsional dan membutuhkan kerjasama di antara fungsi pemasaran, operasi, teknik, dan fungsi lainnya. Hasilnya merupakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan penggunaan teknologi yang memberikan keuntungan terbaik. Proses pengembangan produk baru. Pengembangan ide, pemilihan produk, rancangan produk pendahuluan, pembuatan prototip, pengujian, rancangan produk akhir. Selanjutnya yaitu desain jasa. Jasa merupakan sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dilihat setelah terjadi. Bila kita potong rambut, jasa dikonsumsi ketika diproduksi, tetapi pengaruh atau hasil dari jasa tampak dan akan berakhir beberapa waktu. Model jasa. Yang pertama itu strategi jasa, yang kedua desain produk jasa, yang ketiga desain sistem pelayanan jasa, yang keempat pengukuran. Strategi jasa. Strategi jasa menentukan
bisnis apa yang akan dilakukan, memberikan pengarahan untuk merancang produk, sistem pelayanan dan pengukuran. Strategi jasa memberikan suatu pandangan tentang jasa, macam apa yang harus diadakan oleh perusahaan. Hal ini menggambarkan arah bisnis yang dirasakan oleh pelanggan dan karyawan, atau paling tidak bagaimana mereka harus memandangnya. Selanjutnya yaitu produk jasa. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara seksama membaca harapan-harapan pelanggan. Sistem pelayanan jasa. Unsur-unsur sistem pelayanan jasa. Yang pertama yaitu teknologi atau derajat otomatisasi peralatan. Yang kedua, aliran proses merupakan urutan kejadian yang digunakan. Yang ketiga, tipe proses adalah jumlah kontak dengan pelanggan, derajat layanan. Yang keempat yaitu lokasi dan ukuran. Yang kelima, tenaga kerja. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.